Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aliran konstruktivisme filsafat dalam pendidikan barat dan pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan bentukan atau konstruksi dari diri sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas dan juga bukan gambaran dari dunia nyata yang ada, tetapi pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membentuk struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Konstruktivisme dipelopori oleh Giambattista Vico. Menurutnya, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Ia yang menciptakan. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan oleh Tuhan. Pengetahuan dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak dapat lepas dari subjek yang mengetahui. Konstruktivisme menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian yang lebih mendalam. Pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat oleh siswa. Jika seseorang tidak aktif dalam membangun pengetahuannya, meskipun usianya sudah tua, maka pengetahuannya tidak akan berkembang. Pengetahuan akan berguna jika pengetahuan tersebut mampu memecahkan persoalan yang ada. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, tetapi apa yang dilalui dalam kehidupan selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Hal ini menyebabkan seseorang dapat mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme merupakan suatu upaya untuk membangun tatanan hidup yang berbudaya modern. Namun, teori konstruktivisme dalam aliran pendidikan bertentangan dengan teori behaviorisme. Berikut penjelasannya. Menurut teori behaviorisme, belajar sebagai kegiatan meniru, sedangkan menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses membangun atau mengkonstruksi. Dan menurut teori behaviorisme, pengetahuan bersifat objektif, pasti, dan menetap. Serta pembelajaran adalah proses memindahkan pengetahuan kepada siswa sehingga siswa memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut teori konstruktivisme, pengetahuan bersifat non-objektif, temporer, dan selalu berubah. Serta pembelajaran adalah proses menggali makna, memberi makna pada pengetahuan. Pengetahuan akan menjadi bermakna apabila berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pikiran, menurut teori behaviorisme, berfungsi sebagai alat penjiplak struktur pengetahuan. Siswa dianggap pandai apabila telah mampu berpikir, bertindak, dan berperilaku seperti gurunya. Sedangkan menurut teori konstruktivisme, pikiran berfungsi sebagai alat penginterpretasi sehingga muncul makna yang unik. Dan terakhir, menurut teori behaviorisme, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan gurunya atau pengajarnya dalam hal yang diajarkan atau yang dipelajari. Sedangkan menurut teori konstruktivisme, siswa boleh atau dapat memiliki pemahaman yang berbeda dari gurunya tentang hal yang dipelajari atau diajarkan. Pandangan konstruktivisme tersebut dikembangkan oleh Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif dan Chomsky dalam teori struktur berpikir dan juga Lawrence Kohlberg dalam teori perkembangan moral sebagai filsafat strukturalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Saya Nurliana Fitria T 2019-2021 dari kelompok 3 Filsafat Pendidikan tentang teori konstruktivisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan Chomsky. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Ia seorang filsuf, seorang psikologis, dan seorang biologis. Sebagai seorang filsuf, ia berpendapat bahwa organisme itu mengatur pengalamannya dan menciptakan struktur-struktur mental dan menggunakannya sebagai pengalaman. Sebagai seorang psikologis, ia banyak memberikan konsep utama psikologis perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Sebagai seorang biologis, ia berpendapat bahwa pertumbuhan kognitif ini adalah bagian dari pertumbuhan biologis yang diatur oleh hukum-hukum yang sama. Kaitannya dengan belajar dan atau pendidikan menurut Jean Piaget ini melalui 3 proses. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua yaitu akomodasi, dan yang ketiga yaitu equilibrium. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi itu adalah suatu proses yang menambahkan informasi baru yang sudah ada. Contohnya itu anak hidup di lingkungan yang mayoritas orang muslim. Nah, kalau orang muslim pakaiannya itu sopan, yang wanita pakai jilbab dan beribadah sehari semalam itu 5 kali. Nah, ketika si anak itu keluar dari lingkungannya, maka ia akan banyak menemukan orang-orang yang tidak berpakaian sopan, tidak memakai jilbab, dan cara beribadahnya pun berbeda-beda gitu loh. Nah, maka dari sini anak itu bisa mengelompokkan bahwa aktivitas, perilaku, adat istiadat, dan segalanya itu berbeda-beda setiap orang gitu. Nah, yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ini perlunya penyesuaian yang melibatkan pergantian atau perubahan skema lama akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Contohnya sama dengan asimilasi itu. Kalau dalam lingkungan orang muslim, orangnya itu berpakaian sopan, terus udah pakai jilbab, ibadahnya sehari semalam itu 5 kali. Tapi kalau udah keluar dari lingkungan itu, anak itu akan menerima informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dimana kalau orang muslim itu ya seperti itu, berpakaian sopan. Nah, anak itu sudah menerima informasi-informasi dari luar, yaitu kayak orang non muslim pasti kan pakaiannya udah kurang sopan, tidak pakai jilbab, terus cara beribadahnya juga tidak sama. Ya itu sama, aktivitasnya itu berbeda, terus ibadahnya pun berbeda, cara berpakaiannya, semuanya adat istiadatnya itu berbeda, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu equilibrium, keseimbangan. Nah, dengan adanya asimilasi dan akomodasi ini, maka pertumbuhan perkembangan anak secara berpikir kognitif itu bisa tumbuh. Nah, kan yang pertama, anak itu pasti berpikir, oh kalau orang muslim itu berpakaiannya itu sopan banget, terus memakai jilbab, terus ibadahnya sehari semalam 5 kali gitu. Nah, terus kalau bukan non muslim itu kayak gitu ya. Oh, jadi itu adanya perbedaan juga, apa ya, setiap orang itu berbeda-beda ya, seperti ini itu. Kalau nggak ada akomodasi dan nggak ada asimilasi, yang ada itu kan konflik nantinya. Oh, kalau orang muslim itu sopan-sopan ya, oh kalau bukan non muslim itu nggak sopan ya gitu. Nah, karena apa? Karena tidak ada tahap-tahapnya. Kalau yang pertama itu kan informasi yang sudah ada, maksudnya anak itu hidup di lingkungannya, di lingkungan orang muslim. Jadi anak itu berpikirnya, oh kalau orang muslim tuh seperti ini. Nah, kalau sudah keluar dari lingkungannya, maka anak juga akan berpikir, oh kalau bukan non muslim itu seperti ini ya gitu. Itu kan diakomodasi. Jadinya antara asimilasi dan akomodasi ini haruslah seimbang agar nanti pikiran anak itu berkembang gitu, kognitifnya itu berkembang, cara berpikirnya gitu. Kalau nggak ada asimilasi dan
kalau gak ada asimilasi dan akomodasi ini, maka anak itu yang terjadi akan disequilibrium atau konflik secara mental, yaitu apa ya, mentalnya itu tidak nyaman gitu loh dengan kenyataan yang ada, dengan kenyataan yang ia lihat, yang ia saksikan, seperti itu. Selain itu, Jean Piaget juga terkenal dalam pembagian perkembangan kognitif, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sensori motor. Dari umur 0 sampai umur 2 tahun, anak itu belum berpikir konseptual meskipun telah mulai ada perkembangan kognisi atau kognitif. Yang kedua itu praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun, di mana anak ini sudah mempunyai kemampuan berbahasa dan beberapa cara pengungkapan. Yang ketiga yaitu operasional, umur 7 sampai 11 tahun, yaitu anak sudah berkembang kemampuan menggunakan pikiran logis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang konkret. Yang terakhir yaitu operasional formal, yaitu umur 11 sampai 15 tahun. Anak sudah mengembangkan pikiran abstrak dan penerapan logis untuk berbagai macam persoalan. Penerapan dalam pembelajaran untuk membantu perkembangan kognitif anak, maka guru itu harus menyediakan materi dan situasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan pada anak. Contohnya, kalau anak di usia PAUD atau TK, itu di kelasnya dikasih entah itu lukisan-lukisan kartun atau bunga, yang sekiranya anak itu nyaman dalam berpikir dan belajar, sehingga nanti lebih paham, lebih cepat juga dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, dengan untuk itu guru hendaknya melontarkan suatu persoalan dengan sebagai tantangan berpikir anak untuk mencapai kognitif struktur tingkat tinggi. Maksudnya itu guru atau pendidik selalu memberikan tugas. Agar apa? Agar anak itu bisa berpikir. Nah, dengan terus berpikir, akhirnya anak itu berpikirnya luas dan bisa aktif dalam belajar. Karena jika diberikan tugas oleh guru, oleh pendidik, maka anak itu akan belajar. Nah, menurut Jean Piaget ini, belajar itu adalah proses perubahan konsep atau membangun konsep-konsep baru terus-menerus melalui asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang kedua yaitu menurut struktur berpikir dari Chomsky. Menurut Chomsky ini, struktur berpikir itu lebih merupakan pembawaan dari hasil konstruksi, dan untuk mengembangkan pikiran itu hanya dibutuhkan sedikit dari rekayasa lingkungan. Dan Chomsky ini memfokuskan pada penggunaan bahasa, di mana bagi Piaget ini kemampuan berbahasa itu seiring dengan perkembangan kognitif. Nah, adapun struktur pemikiran dari menurut Chomsky ini. Yang pertama itu pikiran. Pikiran adalah sistem atau struktur yang berbeda, yaitu sistem, organ-organ atau kemampuan-kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan menggunakan bahasa. Itu menurut Chomsky. Terus yang kedua itu setiap orang berdasarkan generiknya telah memiliki cara-cara berpikir tertentu untuk mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan peradaban. Jadi setiap orang itu berpikirnya itu berbeda-beda sehingga nanti menghasilkan banyak pikiran yang nanti menghasilkan peradaban. Yang ketiga yaitu orang mengetahui tentang cara-cara bagaimana aturan-aturan bahasa direalisasikan dalam otak secara fisik. Jadi memang setiap orang itu pasti berbeda. Cara berpikirnya, cara belajarnya, semua orang itu berbeda. Cara belajarnya supaya cepat paham, ada yang dengan mendengarkan, ada yang dengan membaca, ada yang dengan menulis, berbeda-beda. Sesuai dengan otak secara fisik. Terus yang terakhir yaitu orang harus menteorisasikan struktur aturan-aturan yang tidak dapat diobservasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.
Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samro'ati Fuada dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B1 semester 2. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM T 2019-2012. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya Nurliana Fitria. Seperti yang telah dijelaskan oleh presentator sebelumnya, bahwasanya materi yang dijelaskan di sini yakni mengenai aliran dari filsafat konstruktivisme. Namun, di sini saya akan lebih fokus menjelaskan mengenai struktur perkembangan moral dan juga contoh penerapan pola konstruktivisme dalam pendidikan. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yakni mengenai struktur perkembangan moral. Struktur perkembangan moral menurut Lawrence Kohlbreg. Menurut Kohlbreg sendiri, bahwasanya setiap individu pasti akan mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangan moral, yang mana setiap tahapannya ditandai oleh struktur mental yang berbeda-beda dan terekspresikan dalam bentuk khusus dari pemikiran moral itu sendiri. Tak hanya itu, Kohlbreg juga mengidentifikasikan perkembangan moral dalam 4 jenjang, yakni jenjang moral pra-konvensional, dan jenjang yang kedua yakni jenjang moral konvensional, jenjang yang ketiga jenjang yang ketiga yakni jenjang moral principle, yang keempat yakni moral religious. Pada jenjang yang pertama atau yang sering disebut dengan moral pra-konvensional, pada jenjang ini terbagi atas 2 tahap, yang mana pada jenjang yang pertama, pada tahap yang pertama menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut anak adalah sesuatu yang menghindarkan ia dari hukuman. Sedangkan tahap yang kedua menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut anak adalah sesuatu dari atau kemauan dari seorang anak itu sendiri. Selanjutnya yakni pada jenjang yang kedua. Jenjang yang kedua atau sering disebut dengan moral konvensional, pada jenjang ini juga terbagi atas 2 tahap. Tahap yang pertama yakni tahap di mana dijelaskan bahwasanya orientasi seorang anak itu manis, yang mana ia mampu membantu orang lain dan mau menyenangkan hati orang lain, serta citra dan perilakunya akan menyesuaikan di mana lingkungan ia berada. Sedangkan pada tahap yang kedua dijelaskan bahwasanya seseorang harus dapat mengorientasikan tugasnya dan menghargai otoritasnya dengan baik. Selanjutnya yakni pada jenjang ketiga atau sering disebut dengan moral principle. Pada jenjang yang ketiga ini tidak jauh dengan jenjang-jenjang sebelumnya, yang mana pada jenjang ketiga juga terbagi atas 2 tahap. Tahap yang pertama yakni tahap di mana orientasi pada kontrak legal atau hukum, atau dapat diartikan mengakui aturan demi kesepakatan bersama. Pada tahap ini merumuskan bahwasanya tugas adalah kontrak untuk menghindarkan pemaksaan terhadap hak atas harapan dan kesejahteraan mayoritas. Selanjutnya yakni tahap kedua dari jenjang yang ketiga. Pada tahap ini dijelaskan bahwasanya orientasi tidak lagi sebatas aturan sosial, melainkan pada prinsip universal dan kata hati. Oke, tahap yang terakhir nih, tahap yang keempat atau sering disebut dengan moral religius. Pada tahap ini, manusia berorientasi dengan agama dan mengkombinasikan prinsip-prinsip universal dengan
dengan perspektif pemaknaan hidup yang tertinggi. Materi selanjutnya yakni contoh penerapan pendidikan dengan pola konstruktivisme. Penerapan pendidikan dengan pola konstruktivisme ini mengharapkan siswa untuk lebih aktif dalam membangun konsep-konsep kognitif, di mana guru tidak hanya memberi, namun siswa juga harus dapat mencari dan mengembangkan informasi-informasi yang telah diberikan. Contoh yang dapat kita ambil misalnya pada pembelajaran sains. Pada pembelajaran sains di sini, guru akan mengarahkan siswa untuk mengamati apa sih penyebab terjadinya fenomena-fenomena alam yang terjadi. Misalnya, terjadinya pelangi, banjir, merebaknya hama tanaman tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya fenomena alam tersebut, guru akan mengarahkan siswa untuk mencari apa penyebab terjadinya fenomena alam tersebut. Begitupun dengan siswa. Siswa juga harus dapat mencari sendiri apa sih penyebab terjadinya pelangi, banjir, merebaknya hama tanaman tertentu. Namun, pengetahuan tidak hanya berhenti di sini saja. Pengetahuan siswa mengenai penyebab terjadinya fenomena alam tersebut akan dikembangkan guna mencari solusi pencegahan dan perbaikannya. Sehingga disinilah dapat terlihat dinamika perkembangan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa tersebut. Ya, sekian dari saya. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Baik, saya Henrijal Rizky Firdaus, NIM T 2019-2005. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri aliran konstruktivisme dan ciri-ciri guru yang beraliran konstruktivisme. Setiap aliran atau setiap teori dalam cabang ilmu pengetahuan pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan ciri-ciri yang lain. Seperti halnya dalam ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat ada yang dimaksud dengan teori naturalisme, nativisme, empirisme, konstruktivisme, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri teori konstruktivisme. Ciri-ciri aliran konstruktivisme yang pertama ialah siswa membina atau siswa mampu membina pengetahuan berasaskan atau berlandaskan pada pengalaman yang ada. Maksudnya ialah siswa mampu mengambil pelajaran atau setiap pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah ia lalui, sehingga hal-hal yang buruk yang pernah ia lalui itu tidak akan ia ulangi lagi. Karena setiap kehidupan adalah pengalaman, dan setiap pengalaman
ialah mengandung sebuah pelajaran. Ciri-ciri yang kedua ialah siswa membina sendiri pengetahuan. Maksudnya di sini membina sendiri pengetahuan bagaimana? Maksudnya di sini ialah siswa mencari materi-materi sendiri yang mana materi-materi itu belum dijelaskan atau belum disampaikan oleh pengajar, sehingga hal itu akan menumbuhkan kemandirian dalam diri siswa tersebut, yang mana hal itu nantinya diharapkan siswa mampu atau siap untuk berkompetensi di masyarakat dalam mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari selama menuntut ilmu. Ciri-ciri yang selanjutnya ialah sistematis. Kesistematisasian dalam materi itu sangat mempengaruhi terhadap pemikiran atau pemahaman dari pelajar. Misalkan ketika kita belajar fikih, ketika kita tidak akan langsung diajarkan tentang bab sholat, akan tetapi kita diajarkan dahulu tentang cara sesuci, bagaimana tentang membersihkan najis, bagaimana tentang pembagian air. Setelah materi itu tuntas, maka masuklah kita kepada pembahasan bab sholat. Ini bertujuan agar pemahaman dari seorang siswa atau seorang pelajar itu tidak setengah-setengah dalam memahami suatu pelajaran, sehingga kesistematisasian dalam menyampaikan atau dalam pembelajaran itu merupakan kunci penting agar siswa mampu memahami materi-materi yang ada. Kemudian yang selanjutnya ialah membandingkan antara materi sebelumnya dengan materi yang terbaru. Fungsinya membandingkan ini ialah menambahkan wawasan yang ada pada seorang pelajar dan menambahkan wawasan yang ada dalam menambahkan wawasan seorang pelajar. Karena materi-materi yang telah lalu itu biasanya belum lengkap. Nah, datanglah biasanya materi-materi yang lama itu belum lengkap, sehingga diberikanlah materi-materi yang baru itu guna melengkapi materi-materi yang sebelumnya itu belum lengkap. Kemudian ciri-ciri aliran konstruktivisme selanjutnya ialah ketidakseimbangan itu merupakan motivasi. Misalkan saya ibaratkan begini. Seorang siswa atau seorang mahasiswa masuk pada jurusan pendidikan bahasa Arab itu karena lolos pada jalur SPAN PTKIN, yang mana pendidikan bahasa Arab ini merupakan pilihan nomor 2 dalam pilihan untuk menentukan jurusan. Padahal ia sangat berminat untuk masuk pada jurusan bahasa Inggris. Nah, dalam kelas bahasa Arab ini itu pasti saja ada mahasiswa yang lain yang memang benar-benar niat untuk mengambil jurusan bahasa Arab. Sehingga itu antara mahasiswa yang tadi lolos jalur SPAN yang karena pilihan nomor 2 dengan mahasiswa yang memang benar-benar antusias dalam jurusan bahasa Arab itu memiliki kemampuan yang tidak seimbang. Muncullah pertanyaan, apakah siswa atau mahasiswa yang
lolos jalur sepan itu akan mampu menyeimbangi dengan teman-teman yang memang antusias? Jawabannya mampu. Disinilah terkena kaidah fikih. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang artinya keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Tetapi tidak hanya mengandalkan modal keyakinan saja. Dengan keyakinan itu juga dibarengi dengan usaha, yakni belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum suatu kaumnya itu mengubah keadaannya sendiri. Hal yang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini juga disampaikan oleh Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, yakni la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Seorang pelajar jika menginginkan ilmu, maka ia harus meninggalkan kepayahan. Seorang jika menginginkan ilmu, ia pasti akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Itulah maksud dari la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Janganlah kamu mengharapkan ilmu, akan tetapi kamu tidak mau meninggalkan susah payah dalam belajar. Ciri-ciri dari aliran konstruktivisme selanjutnya ialah bahan pengajaran dikaitkan dengan pengalaman siswa untuk menarik minat belajarnya. Nah, kemudian pembelajaran konstruktivisme sebaiknya melibatkan guru yang konstruktif pula. Guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, akan tetapi guru membantu siswa membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya dengan memberikan kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. Guru memberikan anak tangga kepada siswa. Dalam artian anak tangga ini memberikan bantuan kepada siswa untuk membawa siswa kepada pemahaman yang lebih tinggi, dan siswa pun harus memanjat sendiri anak tangga tersebut. Itulah ciri-ciri dari aliran konstruktivisme. Yang selanjutnya materi yang akan saya jelaskan ialah guru yang konstruktivisme itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mendukung dan menerima inisiatif dari otonomi siswa dan otonomi siswa. Yang kedua, mencari tahu tentang pengertian siswa akan konsep yang diberikan sebelum membagi pengertian mereka akan konsep tersebut. Yang ketiga, mendukung siswa untuk terlibat dalam dialog baik dengan guru maupun dengan temannya. Temannya itu ialah sesama siswa. Yang keempat, memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa agar siswa itu aktif dalam pelajaran. Aktifnya itu dalam segi bertanya, supaya ada hal-hal yang masih belum jelas atau hal-hal yang masih belum dipahami oleh siswa, itu agar mau siswa untuk bertanya. Yang kelima, mencari perluasan dari tanggapan siswa. Yang keenam ialah mengajak siswa agar terlibat dalam pengalaman yang mungkin bertentangan dengan hipotesa awal mereka, dan kemudian mendorongnya untuk berdiskusi. Karena dengan diskusi, masalah itu akan dapat dipecahkan. Yang selanjutnya ialah memberi waktu
bagi siswa untuk membentuk hubungan dan menciptakan metafora atau perumpamaan. Ciri-ciri guru yang terakhir ialah ciri-ciri guru yang konstruktivisme yang terakhir ialah mengembangkan keinginan dari siswa dengan sering menggunakan model lingkaran belajar atau siklus belajar. Jadi itulah ciri-ciri guru yang konstruktivisme. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nama saya Ainur Rohmah, NIM T 2019-2016. Saya akan menyampaikan materi tentang dampak pendidikan konstruktivisme. Pendidikan dengan pola konstruktivisme akan menciptakan pengalaman baru yang menuntut aktivitas pelajar dalam konteks nyata, yaitu seperti mendorong kreativitas dan produktif siswa untuk berpikir lalu mengembangkan apa yang difikirkan tersebut. Jadi, pelajar yang kreatif akan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tentunya, ini akan berkaitan pula dengan kemampuannya untuk menjawab soal-soal ujian pada akhir semester yang biasanya dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan. Nilai EBTANAS murni pada siswa juga akan meningkat. Siswa putus sekolah akan berkurang. Pembelajaran akan berorientasi pada permasalahan yang ada di lingkungan dan selalu mengikuti perkembangan. Tentunya akan memperluas pandangan pelajar sehingga pengetahuannya tidak terbatas, tidak hanya pada apa yang didapatkan di dalam kelas saja. Bisa dari pengalaman luar sekolah seperti organisasi dan teman-teman lingkungannya. Dan pengetahuan berkembang sesuai tuntunan zaman. Pengetahuan akan berkembang sesuai tuntunan zaman, sehingga pada saatnya nanti harus bekerja, aplikasi ilmunya itu sesuai dengan apa yang diperlukan saat itu. Dan pastinya lulusan sekolah akan siap bekerja dan pengangguran juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu relevansi teori pembelajaran konstruktivisme dengan pendidikan Islam. Persamaan pada teori pembelajaran konstruktivisme dengan pendidikan Islam ini menunjukkan adanya relevansi di antara keduanya. Sedangkan perbedaannya menunjukkan adanya ketidakrelevanan antara keduanya. Relevansi dalam pembahasan ini diartikan kesesuaian, sehingga yang dimaksudkan dengan relevansi teori konstruktivisme dan teori pendidikan Islam, yakni kesesuaian antara teori konstruktivisme dengan teori pendidikan Islam tentang proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Proses belajar mencakup dua kegiatan, yaitu proses belajar dan mengajar. Proses pembelajaran mencakup dua kegiatan, yaitu proses belajar dan mengajar. Dalam pandangan konstruktivisme, konsep belajar lebih difokuskan pada pengembangan konsep dan pemahaman yang mendalam daripada sekedar pembentukan perilaku atau keterampilan saja. Belajar merupakan proses aktif
pelajar mengkonstruksi pengertian dan pemahaman, bukan hanya suatu perwujudan hubungan stimulus atau respon. Belajar memerlukan pengaturan diri dan pembentukan struktur konseptual melalui refleksi dan abstraksi. Dalam pandangan pendidikan Islam, belajar atau taklim mencakup kegiatan yang luas, tidak sekedar terkait pengembangan pengetahuan saja, melainkan juga tugas pengembangan keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku yang baik. Belajar tidak hanya mencakup aspek pengetahuan yang sempit, namun juga meliputi berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin jelas dalam perilaku pelajar atau manusia di setiap aspek kehidupan dan setiap tindakan. Di sini dapat dilihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertumpu pada satu jenis aliran psikologi atau belajar tertentu, behavioristik, kognitif, atau humanistik saja, namun mencakup semuanya. Inilah perbedaannya dengan konstruktivisme yang lebih fokus pada aliran psikologi kognitif. Sedangkan pendidikan Islam lebih bersifat komprehensif dan universal. Pandangan konstruktivisme tentang belajar tersebut ada kesesuaiannya dengan pandangan pendidikan Islam terkait dengan pengembangan aspek pengetahuan atau aspek kognitif. Meskipun dalam batas-batas tertentu antara keduanya juga berbeda. Untuk menjelaskan hal ini dapat dikemukakan kembali konsep belajar yang dikemukakan oleh Al-Attas maupun Abdul Fattah Jalal. Al-Attas membedakan pengetahuan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang pertama disebut al-ilm, yang menunjukkan kepada pengetahuan yang hanya dapat diterima oleh insan dengan daya usaha kerja amal ibadah. Hanya daya usaha kerja amal ibadah serta kesucian hidupnya, yakni dengan keikhlasan dan dengan hikmat sejati ibadah kepada Tuhannya yang hak demi ridhonya, dan kemungkinan yang dapat diterima untuk bergantung kepada kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan yang kedua disebut ilmu. Bentuk jamaknya ulum, adalah pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil pencapaian sendiri, daya usaha akliyah melalui pengalaman hidup. Pengetahuan ini berdasar pada pengumpulan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari kenyataan hidup duniawi. Pencarian pengetahuan jenis kedua ini ditempuh melalui proses penginderaan terhadap objek luar serta pengolahan lewat akal pikiran. Di sini indera dan akal manusia merupakan alat yang memegang peranan yang cukup vital dalam pencapaian pengetahuan. Indera merupakan pintu gerbang dalam pencapaian pengetahuan, dan akal yang memproses lebih lanjut sehingga menjadi pola pengetahuan. Di samping sisi kesesuaiannya, terdapat pula perbedaan mendasar antara konstruktivisme dan pendidikan Islam. Kesesuaiannya terletak pada konsep dasar mengajar. Keduanya sependapat bahwa mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuan dari pengajar kepada pelajar. Mengajar lebih diarahkan sebagai upaya membantu si pelajar agar dapat belajar secara maksimal. Peran mengajar tidak hanya sebagai transmitter pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator, motivator bagi perkembangan si pelajar. Dan perbedaan antara keduanya adalah bahasa mengajarnya. Dalam pandangan pendidikan Islam,
tidak hanya memfasilitasi pengembangan dalam aspek kognitif saja, tetapi juga memfasilitasi perkembangan semua potensi yang ada pada diri si pelajar yang mencakup potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini kemudian juga berimplikasi kepada peran guru, di mana di samping sebagai fasilitator dan motivator, guru juga harus memerankan diri sebagai contoh perilaku yang baik bagi si pelajar. Oleh karena itu, menurut pandangan pendidikan Islam, guru dituntut memiliki kepribadian sesuai belajar dan mengajar dengan nilai-nilai Islam, sehingga benar-benar dapat dijadikan contoh atau uswah hasanah atau panutan yang benar-benar baik bagi peserta didiknya atau bagi pelajar. Dalam konsep belajar dan mengajar, ada perbedaan dan persamaan antara pandangan konstruktivisme dan pendidikan Islam. Teori belajar konstruktivisme lebih fokus ke pengembangan peserta didik, aspek pengetahuan atau kognitif. Hakikat belajar dipahami sebagai proses aktif pelajar untuk mengkonstruksi pengertian dan pemahaman mereka. Sedangkan dalam pandangan pendidikan Islam, belajar dipahami secara komprehensif, meliputi pengembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik. Belajar dalam kaitannya dengan perolehan pengetahuan, di samping dipandang sama seperti pandangan konstruktivisme, juga dipahami sebagai upaya untuk meraih pengetahuan langsung dari Tuhan, yaitu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya. Baik, cukup materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan karena masih belajar. Semoga bermanfaat dari kita semua. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.